Saya sudah lama rasanya menyampaikan tausiah ini, tapi baru di Sido Mulyo inilah rasanya ceramah dalam akuarium. Ya, ditengok orang itu dari luar. Ya Allah, tabarakallah. Sama-sama kita hormati Pak Camat beserta perangkatnya, ketua beserta seluruh pengurus masjid, hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama, encik-encik, perempuan, tuan-tuan, jemputan majelis. InsyaAllah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada malam hari ini, bersinergi membangun umat. Bersinergi ini bekerja sama. Bagaimana kita bisa bekerja sama membangun umat ini? Yang dibangun itu apanya? Sesuai dengan lagu Indonesia Raya, yang pertama dibangun itu adalah bangunlah jiwanya. Banyak yang tak hafal lagu Indonesia Raya nampak. Yang pertama dibangun dulu, bangunlah jiwanya. Setelah itu barulah bangunlah badannya. Jiwa ini bahasa Islamnya adalah membangun iman, membangun Islam, membangun spiritual, membangun akidah. Jadi masjid-masjid dan musola yang ada di Sido Mulyo bersinergi, bekerja sama untuk membangun akidah anak-anak kita, supaya mereka dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dulu, itu pokok pangkal yang pertama. Karena kalau selamat di akidahnya, yang lain mengikut insyaallah. Jadi masjid-masjid yang ada di Sido Mulyo yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Masjid dan Musola ini mesti membuat program-program untuk anak-anak dan anak muda. Yang orang tua ini memang udah ke masjid. Orang tua tak ke masjid tak apa-apa, karena sebentar lagi mati. Tapi anak-anak ini kalau tidak kita galakkan untuk program ke masjid ini, dia diambil oleh warnet, diambil oleh game online, diambil oleh judi online, diambil oleh seks online, diambil oleh macam-macam online. Ibu pun hati-hati, laki ibu diambil oleh pelakor online. Mudah-mudahan selamat insyaallah, amin. Maka masjid mesti ada program malam dari maghrib ke isya. Jangan sampai masjid tidak ada program membaca Quran. Masjid kita ini masjid apa namanya? Saya tahu, kan ada tulisan. Pura-pura nanya aja. Masjid Al-Muhajirin ini mantap, AC-nya banyak, cuman entah hidup entah tidak. Tengoklah dari panasnya ini, minta hidup. Masjid Al-Muhajir, Masjid Muhajirin ini dari maghrib ke isya ada anak-anak mengaji. Kalau tak ada anak-anak mengaji, maka carikan guru mengaji. Imam kita tadi Masya Allah bacaannya bagus, luar biasa. Jadi anak-anak mengaji khusus. Tapi waktu saya sebut anak-anak, bukan berarti omah-omah ini udah pandai mengaji semua. Memang kalau pas ramai-ramai Yasin semua pandai mengaji. Tapi pas disuruh sendiri-sendiri, Ibu-ibu, ada pengajian khusus tuh ibu-ibu. Tadi apa bu? Pagi apa sore? Anak-anak dari maghrib ke isya wajib, otomatis dia sholatnya 2 kali berjamaah. Maghrib berjamaah, isya berjamaah. Ibu-ibu, kalau di tempat saya
ibu-ibu saya khususkan sore habis asar baca Yasin, Fatihah, Qul huwallah, Rabbil falaq, Rabbin nas, pangkal Al-Baqarah, ayat kursi, ujung Al-Baqarah, tahlil la ilaha illallah, berdoa, habis itu baru pengajian. Jumat pertama akidah sifat 20, wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmun hayat sama basar kalam. Pekan kedua hadis saya yang mengajar, pekan ketiga akidah, pekan pertama akidah, kedua hadis, ketiga akhlak, keempat fikih, yang kelima baru tahsin, memperbaiki bacaan Al-Quran. Jadi yang masjid-masjid di perumahan Sidomulyo, Perumnas yang sudah ada dari maghrib ke isya ini tolong diteruskan. Siap Bapak Ibu menyuruh anak-anaknya ke masjid? Saya tanya sekali lagi, siap Bapak Ibu membawa anak-anaknya ke masjid? Ini janjinya udah diikrarkan dalam masjid. Jangan ada dusta di antara kita. Tapi walaupun kita sedang mengaji, itu kresek itu diisi juga. Yang pura-pura khusyuk, nampak lalu isi juga. Yang isi 2000 masuk surga, cuman agak lama sedikit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak ini kalau tidak kita bawa mengaji ke masjid, seandainya dia tempat agak sesat, mabuk-mabuk dia, sakau-sakau dia, karena pergaulannya di kuliah, di kampus, tapi nanti di hari tuanya dia akan kembali ke masjid karena kita sudah meninggalkan kenangan. Ini anak-anak ini yang di jendela tuh, tengok tuh anak-anak. Tuh, ini omak pula ada. Hai guys. Anak-anak inilah yang akan Bapak Ibu jamin bahwa Masjid Muhajirin ini masih ada orang sholat 50 tahun lagi. Jamin. Saya yakin 50 tahun lagi masih tetap ada tabligh akbar di sini. Dari mana Ustaz yakin? Anak-anak inilah yang akan menghidupkan masjid ini insyaallah. Sampai suara saya keluar, dengar kalian? Suara kalian tak ku dengar? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan bangga dengan masjid yang besar. Karena di Andalusia masjid besar sekarang jadi museum. Tak boleh orang sholat di dalam. Jangan bangga dengan kota mayoritas muslim. Dulu juga muslim. Betapa 700 tahun di Andalusia. Andalusia itu di mana Pak Ustaz? Real Madrid, Barcelona, Spanyol. Ada orang Islam di situ. Tapi masjid sudah sempat dirubah menjadi museum. Zaman siapa itu perubahan? Ratu Isabella. Siapa namanya? Isabella. Isabella ini memaksa, kalau mau tetap di Spanyol kau mesti murtad. Kalau mau tetap tinggal di Spanyol, murtad kalian. Begitulah hebatnya kekuasaan politik. Belajar dari Spanyol. Politik kekuasaan kalau dipegang orang tidak seakidah. Tuh contohnya. Toleransi, toleransi, toleransi. Macam tak paham kita toleransi. Orang Riau inilah orang yang paling bertoleransi. Betul? Mana buktinya? Kalau dibilang orang Riau ini paling bertoleransi, mana buktinya? Kasih saya 3 contoh toleransi orang Riau. Mana yang anak muda? Anggur anak muda. Kasih saya contoh 3 toleransi orang Riau. Tuh, kasih saya contoh 3 toleransi orang Riau. Di dekat airport ada tempat ibadah orang Hindu. Apa namanya? Pura. Pura. Waktu saya dipersekusi di Bali, muncul satu gerakan ingin merusak pura.
Saya buat video pendek. Jangan kalian rusak pura yang ada dekat airport, karena itu dibangun oleh Pemda, pemerintah daerah Riau, ingin menunjukkan bahwa kita terbuka untuk siapapun. Contoh kedua, pergilah ke pasar bawah. Di pasar bawah itu ada kampung pecinan, kampung saudara kita Tionghoa. Jalan apa namanya? Inilah, kalian jarang ke pasar bawah. Jalan karet. Saudara kita, kalaulah orang Islam ini radikal kepala kau kena pukul, sudah lama itu hancur dibakar. Jadi yang menuduh Abdul Somad radikal, aku penceramah di Riau ini. Kalau radikal aku udah rata itu semua dengan tanah. Rahmatan lil alamin. Contoh ketiga, di depan Masjid Agung An-Nur, apa nama bangunannya? HKBP, Huria Kristen Batak Protestan Halak Ita Sasudina. Jadi kalau ditanya apakah orang Riau ini menerima masyarakat berbeda suku, berbeda bangsa, ya. Apa nama jalan yang paling besar di Pekanbaru? Jalan Sudirman. Paling panjang Jalan Sudirman, dari mulai tepi Sungai Siak sampai ke airport, kalau diteruskan sampai ke Teluk Kuantan. Jalan Sudirman paling besar. Apakah Sudirman itu orang Melayu? Jenderal Sudirman, panglima besar gerilya, wong Jawa, sedulur sederek sedoyo. Apa nama gedung yang paling besar di Jalan Sudirman? Gedung Suman HS. Apa arti HS itu? Hasibuan. Di sampingnya ada gedung lagi, kantor gubernur, namanya Gedung Kaharudin Nasution. Nasution itu orang Melayu. Mandailing Natal, Tapanuli. Riau terbuka untuk semua orang. Pekanbaru jumlah penduduknya 1.200.000. 1.200.000. Suku yang pertama Minangkabau, yang kedua Jawa, yang ketiga Melayu. Dengan bangganya orang Melayu berkata, bumi lancang kuning, bumi Melayu. Orang nomor 3. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana orang Melayu bertanja, di situ perempuan bertudung. Allahu Akbar. Jadi kita bisa bersinergi kalau kita bisa bekerja sama antar suku, antar agama. Masalah antar agama, jangan ajari orang Riau ini bekerja sama, bersinergi antar agama. Tapi dalam masalah akidah jelas, wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Jangan latah, ini banyak latah. Berselawat pula di dalam tempat ibadah dia. Salatullah salamullah. Apa ini? Ini namanya sinkretis, menggabungkan agama. Saudara kita itu pun tidak senang karena itu merusak agamanya. Ini nanti akan lahir generasi yang membingungkan, seperti yang terjadi di Campa. Gara-gara ingin damai, akhirnya orang Islam bergabung dengan Hindu. Hindunya rusak, Islamnya rusak. Islam tidak, Hindu tidak. Kita ingin tetap Muslim, kau saudaraku dengan agamamu, kami dengan agama kami, tapi membangun lingkungan kebangsaan dalam bingkai NKRI. Kita tidak lagi tinggal di negara Kesultanan Melayu Riau Siak Sri Indrapura, karena Sultan Syarif Qasim II sudah menyerahkan kedaulatan tahun 1946 kepada Presiden Insinyur Soekarno. Sekarang kita sudah berada di Indonesia. Indo artinya India, Nesia artinya pulau-pulau. Indonesia pulau-pulau yang ada di balik India. Makanya kita agak-agak mirip-mirip India sedikit. Kulitnya aja, hidungnya jauh. Saya tadi terkejut pas selesai sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas saya tengok ada gambar, ada ustadz ganteng kali.
Lama saya temenung, yang hebat lah orang ini mengeditnya. Sampai aku pun tak kenal. Masya Allah, memang dunia internet itu penuh kepalsuan. Saya takutnya ini direkam orang ini, difotonya, besok dipostingnya di Instagram sama Facebook. Temukan 8 perbedaan. Siap jaga persatuan? Kalau beda agama di Pekanbaru, di Riau kita bisa menjaga persatuan, apalagi sesama masjid dan musola. Ini acara besar ini bisa terwujud, ini kan karena rukun antara masjid dan musola ini kan, betul? Walaupun penetapan masjid ini memang agak lama juga saya dengar musyawarahnya. Saking cintanya masjid-masjid nih. Setiap masjid nih katanya Ustaz Somad mesti ke masjid saya, Ustaz Somad mesti ke masjid saya. Sedangkan jadwal Ustaz Somad ini 1 bulan untuk Pekanbaru cuma 5 titik. Khutbah Jumat, Jumat sore, malam Sabtu, Sabtu subuh, Sabtu siang. Yang mau diisi ini 1000 masjid di Pekanbaru. 1 bulan jatahnya cuma 5. Berarti 1 tahun cuma berapa itu? 60 masjid. Kalau saya isi ini 2 gondangnya. Kalau tak saya berhenti, masjid ini berhenti. Alhamdulillah, bersatu musola dan masjid Sidomulyo, dipilihlah Masjid Muhajirin. Kenapa Masjid Muhajirin ini yang lulus? Saya yakin dan percaya karena dilihat dari sarana prasana, memang Masjid Muhajirin yang paling bagus mungkin. Karena saya belum juga nampak masjid yang lain. Sound sistemnya bagus, kaligrafinya bagus, AC-nya, kipasnya bagus, atapnya bagus, ada daftar keuangannya lengkap, walaupun belum ada duit masuk nampaknya. Ya, belum ada duit keuangan masuk. Ada pula lapor keuangan anak yatim, fakir miskin, suara imamnya bagus, kaligrafinya cantik. Jadi mudah-mudahan masjid-masjid lain ambil contoh Masjid Muhajirin ini, insyaallah. Ada sekolah MDA-nya. Nah, ini penting. Jangan masjid itu hanya sekedar subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Anak-anak sekolah di mana? Jadi kalau membangun masjid ke depan, siapkan tanah lapang, tanah kosong, supaya ada anak-anak sekolah MDA. Tapi anak sekolah MDA, alah nasib MDA sekarang, hidup segan mati tak mau, macam kerakap tumbuh di batu. Tapi mau menghidupkan MDA ini mudah saja. Buatkan perda, peraturan daerah. Siapa yang anaknya tak punya ijazah MDA tak boleh masuk SMP. Bisa apa tak bisa? Bisa. Kalau dibuat perda macam itu, siapa yang tak lulus MDA tidak boleh masuk SMP, tak boleh berbini. Untuk mengentaskan buta huruf Al-Quran. Bapak setuju? Iyalah bapak setuju, bapak udah berbini. Yang belum nih, berapa banyak sekarang kepala rumah tangga tak pandai mengaji. Waktu ditanya mengaji, pandai kau mengaji? Pandai pak. Coba baca. Wadduha wallaili idza saja. Rupanya kena hafal. Hebat Masjid Muhajirin ini. Disediakan tisu karena panas. Di masjid lain kalau kepanasan disediakan kipas angin. Kalau di sini tidak disediakan tisu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada pula pengawalnya sebelah kanan. Pengawal pun kepanasan pergi pula ke belakang mencari kipas angin. Anak-anak jangan sampai tak mengaji, karena tanggung jawab mengaji ini tanggung jawab ayah atau ibu. Ayah, bapak hati-hati pak, bapak akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Sudahkah kau ajar anakmu mengaji? Yang sudah menyerahkan anaknya ke Muhajirin, alhamdulillah. Yang belum menyerahkan, walaupun malam nih banyak yang tak datang, karena penduduk Muhajirin ini kabarnya berapa perumahan Sidomulyo nih? Hah? 5 masjid, 1 musola, penduduknya tadi 20.000 berapa?
Jadi kalau 20.000 penduduknya, ini paling 10%-nya ini. Ini upil-upilnya aja, Bang. Artinya banyak yang tak ke masjid. Dan kalau mereka datang ke masjid, terlalu penuh masjidnya membludak. Mungkin di masjid lain, atau mereka mungkin streaming. Tapi saya yakin pesan-pesan malam ini sampai ke telinga mereka, karena mereka semuanya punya paket dan menonton channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Salah Pak Ustadz, malam ini bukan di channel itu, ada channel baru, namanya channel Tabung Wakaf Umat. Semua duitnya untuk pesantren Yayasan Tabung Wakaf Umat, keluar dari Leton. Ingat Leton? Itu ada Simpang Bingung, tahu Simpang Bingung? Belok ke kiri sebelum pemakaman Covid, di situlah letak pesantrennya. Sebelum masuk TPU, singgah dulu ke YTWU. Kalau udah ke TPU, jangan ke YTWU lagi, karena kami tidak menerima hantu. Yang kami terima hanya manusia yang ada di situ. Oke, boleh buka handphone semuanya? Boleh, silakan buka handphone. Enggak, buka YouTube. Udah, buka YouTube. Tulis di YouTube itu Tabung Wakaf Umat. Tabung. Saya tidak ada ngajak subscribe untuk channel saya, tak ada. Channel saya itu 20 lebih subscribernya dah. Tabung Wakaf Umat. Udah dapat? Tabung Wakaf Umat. Itu dia. Subscribernya sekarang 455.000. Videonya 629. Itu dia. Video yang terakhir, ini khutbah saya tadi 3 jam yang lalu. Sudah ditonton 935 orang. Kenapa sedikit kali yang nonton? Bagi yang belum subscribe, subscribe. Saya rupanya belum subscribe. Udah aku subscribe, Ustaz. Ngajak orang subscribe, rupanya kita belum subscribe. Keuntungannya, duit dari TWU ini semuanya masuk. Jadi Bapak Ibu yang menonton channel ini otomatis sudah berinfak untuk Tabung Wakaf Umat. Tabung Wakaf Umat bukan punya Abdul Somad. Kalau mati Abdul Somad, mati Ustadz Al-Nob, entah mana di antara kami ini yang duluan, terserah Allah SWT. Kami tak ada meminta. Ustadz Al-Nob tak pernah berdoa, ya Allah matikan Ustadz Somad dulu, tak pernah. Saya pun tak pernah begitu. Kami selalu berharap bersama kami di YTWU, mudah-mudahan bisa bertetangga di surga. Bapak-bapak ikut juga, cuman agak lama sedikit. Insya Allah kita bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Isi masjid dengan mengaji. Apa kendalanya? Guru mengaji tak ada. Minta ke Ustadz Al-Nob, kita punya banyak stok. Sedangkan guru mengaji ke tempat daerah Tenayan Raya, tempat Batu Bata, yang tak ada orang guru mengaji, dikirim ke sana, digaji oleh TW, dikirim makanan bulan suci Ramadan. Berapa guru dikirim sekarang ke sana, Ustaz Anwar? Ada 1 saja, Bagan Benio ada 2. Bagan Benio 2 orang, di Tenayan Raya ada 1 orang. Guru-guru mengaji digaji. Ini semua. Tapi untuk di Muhajirin kami tak sanggup menggaji. Jadi jangan pula minta ke kami lagi nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ibu-ibunya, maka mengaji sore Jumat. Yang sudah mengaji alhamdulillah. Yang belum mengaji apalagi ditunggu, Bu. Malaikat maut udah dekat, udah di pasar pagi Arengka udah. Tak lama lagi sampai kemari. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang mau kita tunggu lagi sebelum kita beramal menghadap Allah Subhanahu wa taala? Ini poin yang pertama. Bapak-bapaknya kapan mengaji? Pengajian di Masjid Muhajirin ini seminggu berapa kali? Sekali seminggu. Sabtu subuh. Mantap. Tapi kalau bisa tambah sedikit. Supaya apa? Paling tidak 3 pengajian. Pertama, akidah. Supaya akidahnya kuat, ahlus sunnah wal jamaah. Yang kedua, fikih. Fikih sholat, hatam fikih sholat, fikih puasa, hatam fikih puasa, fikih zakat, hatam fikih zakat, fikih haji umroh, hatam fikih umroh. Insya Allah umroh bersama Ustadz Abdul Somad bulan Februari, insya Allah. Amin. Berjumpa kita di Makkah, insya Allah. Ongkos tanggung masing-masing.
Fikih muamalah, jual beli, utang piutang, gadai menggadai. Jangan sampai rupanya kita termakan riba. Jadi betul-betul berkurikulum, bersilabus. Dengan Ustaz Abdul Somad ngajinya apa? Kitabnya 2. Sekarang sedang mengkaji 2 kitab. Pertama At-Targhib wa Tarhib. Yang kedua kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Rata-rata ustadz-ustadz kita ini mengajinya pakai kitab sekarang. Ada kitab Hikam. Siapa itu Ustaz Anwar? Kitab Hikam Ibnu Athaillah Sakandari, Ustadz Hasbullah. Ada namanya kitab Bulughul Maram, itu dengan Ustadz Zul Hendri Rais. Ada lagi kitab Aqidatul Awam, syarahnya Jala'ul Afham. Jadi tidak lagi kita ceramah. Ada sebagian tempat nih, asal nampak Ustadz tuh langsung ingat judul ceramahnya. Kalau dengan Ustadz ini sabar biasanya nih. Insya Allah ngaji sabar. Marilah kita sabar, marilah kita sabar. Laki kita hilang sabar, selop kita hilang sabar. Itu bukan sabar, itu bonga. Sabar itu artinya sabar keluar duit untuk menolong agama Allah. Itu sabar. Sabar itu artinya sabar menahan kantuk untuk tahajud malam. Itu sabar. Itulah sabar yang tinggi itu. Adapun sabar karena kematian, sabar karena sakit, itu memang mau tak mau mesti sabar. Ada orang sakit tak sabar, dia makin sakit. Rupanya kalau tak sabar kita sehat, rupanya tetap sakit. Jadi orang yang sabar karena sakit, orang sabar karena kebakaran, orang sabar karena kerugian, itu memang mau tak mau, suka tak suka mesti sabar. Sabar yang tinggi kualitasnya itu adalah sabar tak ganti mobil baru, sabar tak ganti rumah baru demi untuk rumah Allah. Allahu Akbar. Itulah orang yang layak mengatakan Allah Maha Besar. Rupanya kalau kita sabar akhirnya datang juga kipas angin. Betul, mau terbukti malah. Itulah kalau kita sabar. Memang agak-agak 2-3 kali sindir dia baru turun. Itu namanya usaha. Itu ikhtiar. Jangan kita diam aja, diam. Udah diam pas keluar baru bercakap. Memang saya tahu, saya orangnya tak gitu. Saya orangnya to the point. Simbah daun nampak buah. Kalau panas saya bilang panas. Kalau dingin saya bilang dingin. Kalau enak saya bilang enak. Memang saya begitu dari dulu. Tak pandai saya menutup-nutupi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jiwanya dibangun di masjid. Satu hari berapa kali jumpa? 5 kali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ada Pak Ustadz saya satu kompleks, satu perumahan kami di Sidomulyo. Sidomulyo. Sido itu artinya datang kan? Sido itu bahasa Jawa artinya jadi. Sido dadi. Sido jadi, mulio jadi mulia. Jadi siapa aja yang tak mulia datang ke perumahan ini jadi mulia. Nah itu hebatnya. Amin. Nama itu doa. Jadi kalau banyak kita berdoa dikabulkan Allah salah satunya insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi membangun kebersamaan kita ini di masjid dengan sering berjumpa, subuh berjumpa, zuhur berjumpa, asar berjumpa. 3 kali tak berjumpa mulai bertanya, Syanu dulu mana dia? Meninggal dia Pak Ustaz. Kirimkan Al-Fatihah. Mak penuh dan duit dah. Di tempat lain dibuat kotak. Tempat-tempat lain dibuat kotak. Tak tahu kita entah apa isinya, entah penuh tak tidak. Tapi di Muhajirin ini mantap, dibuat kresek transparan. Jadi duit-duit nampaklah pati murah membawa golok gitu. Goyang-goyang duit di dalam. Nah itu jadi hebat. Jadi banyak ide-ide yang bisa kita ambil di Muhajirin ini insya Allah. Jamaahnya militan luar biasa. Kalau ada jamaah di dalam pakai karpet khusyuk mendengar pengajian itu biasa. Tapi jamaah berdiri di pintu, itu luar biasa. Berdiri di jendela, itu luar biasa. Boleh jadi mereka ini lebih dulu masuk surga daripada kita. Kenapa kalian aminkan?
artinya semangat ini luar biasa. Kalau saya tengok wajah-wajahnya ini kebanyakan anak muda. Memang ada beberapa orang tua, tapi orang tua ini sebenarnya mereka ini anak muda yang terjebak di tubuh orang tua. Ini semangatnya. Saya lebih suka yang begitu daripada kita ceramah ke kampus banyak anak muda tapi lemah, letoy, loyo, lunglai. Saya bilang sama anak-anak muda di kampus, kalau saya jadi ceramah di kampus, saya bilang kalau menengok kalian anak muda kok bisa loyo, letoy begini, kalian kalau ada jenazah lewat kalian ikut aja. Iya, ada jenazah lewat, permisi sama keluarganya, Pak boleh ikut ya? Boleh, masuklah kau ke dalam. Membuat semak Pekanbaru aja, menghabis-habiskan jatah aja. Tapi di Sidomulyo ini Masya Allah tabarakallah, masjidnya, musolanya bekerja sama, terwujudlah tabligh akbar. Akhirnya kita pun bersama. Yang kita bahas ini apa? Ini membahas bagaimana kita ke depan. Yang pertama kita bangun adalah jiwa masyarakat ini. Melalui apa? Sholat berjamaah ke masjid, pengajian bapak-bapak subuh Sabtu, pengajian ibu-ibu sore Jumat, pengajian anak-anak setiap malam dari maghrib ke isya. Ada pengajian khusus remaja. Remaja ini jangan sampai diambil oleh habis anak muda, diambil oleh narkoba, oleh macam-macam. Maka anak muda ini dibuatkan pengajian khususnya. Saya tanya beberapa anak muda, kalian kenapa tak mau ke masjid? Kami sebetulnya mau ke masjid Pak Ustadz, cuman penceramah ini ceritanya mati aja. Kami ini kan mau hidup. Iya juga. Apalagi kadang masjid ini horor. Udah ceramah ceritanya mati, dibuat pula di pintu belakang tuh keranda jenazah. Jadi anak muda ini ketakutan. Anak muda ini tidak mau ceramah terlalu panjang-panjang. Jadi sama anak muda itu dia mau lebih dialog interaktif. Nah itu. Jadi hadirkan narasumbernya Ustadz, Babinsa, Babin Kantipmas, dokter puskesmas. Minta ke puskesmas kecamatan. Pembawa acaranya anak muda, pembaca Qurannya anak muda, dikelola oleh anak-anak muda. Ke depan Bapak Ibu setuju kita buat begini? Nah, panitianya anak muda, disuruh dia bekerja, pembawa acaranya anak muda, baca Quran anak muda, narasumbernya 4, Babinsa, tentara, Babin Kamtipmas, polisi, dokter puskesmas, baru Ustadz Abdul Somad. Judulnya Bahaya Narkoba. Nanti dimintalah Pak polisi bicara agak 5 menit. Bagaimana Pak Babin Kamtipmas tentang masalah narkoba? Kami sebagai polisi ini melihat narkoba ini membahayakan. Jadi menurut kami ya mereka ini kita tembak mati aja. Lalu kemudian ditanya, anak-anak udah nih dialog, lalu ditanya ke Babinsa, bagaimana Pak Babinsa? Kami sebagai TNI menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Setiap perbatasan-perbatasan itu kita jaga dari serang-serangan musuh. Alhamdulillah Belanda dan Jepang tidak menyerang lagi, tapi narkoba ini luar biasa. Maka siapa yang mengedarkan narkoba berarti pengkhianat. Ini kita celupkan aja ke samudera Atlantik. Ya, kita tenggelamkan aja dia di Selat Malaka, kata Pak Babinsa. Lalu kemudian ditanya pula Pak Dokter, gimana Bu Dokter? Kata Bu Dokter, bagaimanapun juga, kebetulan nih Bu Dokter puskesmas ini perempuan. Kata dia, kita tidak boleh terlalu keras. Tapi saya mau ngasih tahu bahwa narkoba ini paling tidak efeknya 3. Yang pertama bodoh, yang kedua gilo, yang ketiga mati. Habis itu ditanya pula Ustadz, bagaimana Pak Ustadz Abdul Somad tentang narkoba ini? Hukuman narkoba ini sama dengan hukum khamar, karena dia sama-sama memabukkan. Jadi hukumannya adalah kalau dia pemakai, dia dicambuk 80 kali cambuk pakai pelepah korma. Karena tak ada pelepah korma, jadi batang sawit lah. 80 kali. Itu bagi yang pemakai. Bagi yang pengedar, karena dia mengganggu nyawa orang lain, maka hukumannya adalah hukuman pancung, yang insya Allah akan kita laksanakan besok pagi di halaman Masjid Wajib. Insya Allah yang mabuk-mabuk hilang dari mabuk, insya Allah. Sakau-sakau sehat walafiat. Jadi semuanya kembali ke masjid. Yang tuanya ke masjid,
bapaknya ke masjid, amaknya ke masjid, anaknya ke masjid maghrib ke isya, ibu-ibunya ke masjid, anak mudanya juga ke masjid. Pokok pangkal masalah kita kalau jauh dari masjid. Ada orang seumur hidupnya ke masjid cuma 2 kali. Pertama akad nikah, kedua jenazah. Tapi alhamdulillah di perumahan Sidomulyo ada orang macam itu di Sidomulyo. Dulu memang ada, tapi udah mati dah. Yang sekarang nih orang baik-baik semuanya, alhamdulillah. Ya Allah, yang malam ini baru pertama kali ke masjid, mudah-mudahan istiqomah ya Allah, amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, poin yang kedua setelah dibangun malam ini 60 menit saya bicara, yang saya bicarakan ini 3 poin saja. Yang pertama poin jiwa agama, yang kedua adalah poin ekonomi. Masjid idealnya punya tempat belanja. Duitnya masyarakat mengumpulkan duit, beli beras langsung tanpa melalui lintah darat. Lintah darat memodali petani, dipinjamkan duit beli pupuk, dipinjamkan duit untuk beli traktor, tapi nanti waktu panen yang menetapkan harganya bukan petani tapi lintah darat. Rentenir, jangan sebut rentenir, terlalu mulia. Lintah darat, semua yang di air ini asal naik ke darat gawat. Lintah darat sama buaya. Lintah darat ini bisa diputus, masjid langsung ke petani, petani dimodali, sehingga waktu panen harga antara petani dengan masjid. Jadi masjid sudah menyelamatkan petani dari rentenir. Sekarang ada orang tak pernah ke sawah, tak pernah menanam padi, tapi duitnya lebih banyak daripada petani. Siapa dia? Rentenir. Siapa yang bisa menyelamatkan ini? Yang bisa menyelamatkan ini masjid. Duit orang masjid banyak. Ini jamaah nih kalau dihitung-hitung malam ini mungkin ada sekitar berapa TPS ini nampak? Ada 3.000, ada nih 3.000. Kalau dihitung sama jin ifritnya, sama Rokib Atid Kiroman Katibin, jadi kalau 3.000 orang, satu orang 100.000, 3.000 orang, satu orang 100.000. Jadi berapa duit terkumpul? Memang kalau belum makan malam nih payah ngitung memang. 100.000 kali 3.000, 300 juta. 100.000, 100.000, 100.000, 100.000. Kalau dikutip bapak, duit bapak 100.000, bapak mau enggak? Saya mau. Kutip sekarang, saya keluarkan sekarang. Lalu kemudian kita belanja. Habis pengajian, maka dibuat paket-paket sembako. Isinya beras, gula, minyak, kebutuhan pokok. Lalu kemudian dengan harga yang rendah, karena kita tidak melalui agen langsung ke petani, lalu kemudian menyelamatkan dari rentenir, dan hasil dari dagang itu hasilnya untuk masjid. Bagus apa tak bagus? Baik apa tak baik? Itulah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Makanya orang Yahudi itu marah dengan Nabi. Kenapa orang Yahudi marah? Karena Nabi mengganggu pasar orang Yahudi. Sebelumnya mereka riba, tipu, bohong, dusta, timbangan dicurangi. Maka ada satu surat khusus tentang timbangan. Wailul lil mutaffifin. Celaka orang yang main-main timbangan. Siapa yang suka main timbangan? Yahudi. Jadi kalau ada orang di Pekanbaru nih suka main timbangan, berarti tak ada, aku bilang begitu. Maka ini kalau kita perbaiki ini, ekonomi umat bangkit. Jangan belanja ke tempat orang yang kalau duitnya banyak dia jadi kaya. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin melarat. Belanjalah ke warung tetangga yang kira-kira kalau duitnya banyak dia berzakat, berwakaf, berinfak, bersedekah. Menawar jangan macam membunuh. Ini kadang banyak saya tengok menawar, bangga kalilah dia bisa menawar 1.000 perak. Padahal orang 1.000 perak itulah untuk uang sekolah anaknya,
untuk anaknya masuk mengaji. Jadi menawar boleh, tapi menawar secukupnya. Ini berapa ikannya, Bu? 15.000. 5.000 aja ya. Untunglah tak aku yang berjual. Kok aku jualan kasih pisau. Kenapa tak kau tikam aja guna anak-anak? Kan membunuh namanya. Padahal anaknya mau sekolah, istrinya mau melahirkan, rumahnya belum lunas, motornya masih kredit. Satu-satunya yang lunas di rumah itu cuma satu, bininya. Yang lain masih angsuran lagi semua. Maka kita ini coba pikirkan. Kalau belanja tolong pikirkan. Aku belanja ke tempat ini, duitku ini kira-kira menolong saudaraku ini atau mengkayakan orang kaya. Gara-gara ceramah inilah banyak orang marah sama saya. Somad, kalau ke masjid cerita sholat aja. Cerita sholat, selawat. Jangan urus-urus dagang, jangan urus-urus bisnis. Nabi Muhammad SAW cerita tentang bisnis, cerita tentang dagang, cerita tentang jual beli. Ayat yang paling panjang dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282, bukan tentang sholat, tapi ayat tentang duit, utang piutang. Yang paling detail, bukan sholat zuhur 4 rakaat, sholat subuh 2 rakaat, sholat asar tak berbunyi, sholat isya berbunyi 2 tak berbunyi 2, sholat maghrib 3 rakaat. Tidak, itu dijelaskan di hadis. Yang paling detail dalam Quran, 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan. Ayat tentang apa itu? Tentang harta warisan. Jadi kalau ada orang mengatakan tak usahlah kaji-kaji masalah harta tuh Pak Ustaz, tak usahlah urus-urus masalah duit Pak Ustaz, kita urus sholat aja Pak Ustaz. Kau sedang mengkebiri ajaran Islam, kau sedang menggunting ajaran Islam. Islam ini ajaran yang menyeluruh, dari mulai akidah, syariah, akhlak. Kalau yang kusampaikan ini sudah dilaksanakan, teruskan. Kalau yang belum, musyawarahkan. Karena aset kita ini besar pada kekuatan umat. Makanya judulnya pun dibuat, judulnya Membangun Umat. Ini tak ada hubungan dengan partai kan? Poin yang ketiga, saya kalau ceramah itu biasanya pakai poin. Kenapa Ustaz Somad kalau ceramah itu pakai poin? Supaya adik-adik mahasiswa biasa berpikir sistematis, supaya kalian walaupun tak mencatat ada pikiran. Apa yang dijelaskan Abdul Somad tadi? 3. Yang pertama, membangun jiwa, spiritualitas, agama. Yang kedua, membangun ekonomi. Yang ketiga, membangun politik. Saya berceramah, jangan minum khamar, jangan main judi, jangan berzina. Bagus apa tak bagus? Bagus. Menggelegar. Keluar dari masjid, masuk ke gang, nampak anak muda sedang main judi, lepak. Bisa saya larang? Mana bisa saya larang? Di sini yalah saya garang, banyak yang mengawal. Pas saya jalan sendiri, jangan kalian main judi. Apa urusan Ustaz? Urusannya masjid Ustaz. Tapi coba kalau berdakwah dengan politik, keluar perda, peraturan daerah, yang tertangkap berjudi, yang tertangkap jual khamar pinggir jalan, tangkap. Bisa apa tak bisa? Bisa. Bapak Kapolres, Bapak Kapolda, Bapak Babin Kaptipmas bisa menangkap kalau ada payung hukumnya. Payung hukumnya apa? Undang-undang kalau pusat. Kalau kabupaten kota namanya perda. Yang membuat perda itu siapa? Anggota legislatif. Yang memilih itu siapa? Kita yang memilih. Kita mencoblos, terserahlah mau dicucuk lubang hidungnya atau keningnya. Saat mencoblos itu kita sedang bersaksi di hadapan Allah. Kalau kupilih orang ini akan mengeluarkan perda, tak boleh jual khamar. Menggelegar khutbah saya di Masjid Raya Pasar Bawah. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu. Begitu keluar dari masjid, yang dari jalan Pasar Bawah ke jalan Sudirman flyover tuh, kiri tuh kan, jual khamar semua kiri kan. Malu-malu lah nengoknya gitu. Mana bisa? Tak mungkin saya ceramah di situ. Ya ayyuhallazina amanu. Tidak mungkin. Berdakwah yang paling efektif adalah dengan kekuasaan.
Makanya ketika orang baik, dia memilih orang baik. Kalau orang baik tak memilih, ingat, pezina akan memilih pezina, pecandu narkoba akan memilih pecandu narkoba, pemabuk akan memilih pemabuk. Ingat, kita tidak lagi tinggal di negara Siak Sri Indrapura yang dipimpin oleh Sultan Syarif Qasim. Kalau meninggal digantikan oleh anaknya, kalau meninggal digantikan oleh cucunya. Kita tinggal di negara demokrasi. Dalam demokrasi, suara yang terbanyak itulah suara Tuhan. Maka orang sholat kalau tidak memberikan suaranya, dia berarti tidak berkontribusi dalam pembangunan umat. Mana yang lebih efektif dakwahnya, ustadz atau polisi? Ini pertanyaan yang berat, saya tahu, tak usahlah dijawab. Saya kalau melarang orang melalui mikrofon, melalui ceramah, melalui khutbah bisa. Tapi kalau jadi pejabat, kalau jadi polisi, jadi tentara, cukup dengan pistolnya dicabut. Glenn kalau mau main judi, main lah, main. Aku pecahkan ginjal Glenn. Selagi pistol itu masih hidup, pakailah. Jangan nanti udah pensiun, baru datang. Selesai Ustadz Somad pengajian baru, Ustadz apa yang bisa kita lakukan? Bapak masih aktif Pak? Baru selesai Pak. Banyak-banyak istighfar aja lah Pak. Dulu waktu pistol itu meletup, kenapa tak dipakai? Sekarang udah tinggal pistol air, baru bersemangat. Tapi jadilah daripada mati suhul Fatimah. Kunci mendengar tausiah Abdul Somad itu satu aja, jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah yang tersinggung balik meninggal. Berapa yang disampaikan Abdul Somad malam ini? Yang pertama, membangun jiwa. Yang kedua, membangun ekonomi. Yang ketiga, membangun politik. Tanpa menyebut partai, tanpa menyebut orang, tanpa menyebut caleg, tanpa menyebut nama. Saya ingin umat Islam melek politik, melek ekonomi. Melek itu apa Pak Ustaz? Melek biji matunya itu buka.